شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka perbuatan buruk tersebut akan terhapus oleh perbuatan baik tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang mana di dalamnya banyak sekali keberkahan-keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu." Atakum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa kepadanya, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan Ramadan yang banyak keberkahan di dalamnya, bulan Ramadan juga disebut dengan bulan penuh keutamaan. Mengapa bisa dikatakan demikian, adik-adik? Karena di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan berbagai ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan di bulan Ramadan adalah bulan Ramadan disebut dengan bulan puasa. Karena di bulan Ramadan tersebut kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan puasa ini bukan puasa sunnah yang seperti biasa kita laksanakan, seperti puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan puasa sunnah yang lainnya. Puasa ini adalah puasa yang Allah wajibkan untuk kita, yang dimana kalau kita tidak mengerjakannya, maka hukuman kita apa? Hukuman kita mendapatkan dosa. Dan puasa ini adalah amalan yang paling besar pahalanya di bulan Ramadan. Dan banyak sekali keutamaan-keutamanya ketika kita berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Niscaya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Maka begitu agungnya puasa di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang selanjutnya adalah yaitu sholat tarawih atau yang disebut dengan qiyamul lail, yang biasa kita kerjakan setelah sholat isya atau pada jam malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi."
Barang siapa yang qiyam Ramadan, yakni qiyamul lail pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Maka dari itu, Mister mengajak adik-adik sekalian untuk setiap malam bulan Ramadan kita sholat tarawih bersama ayah atau bunda di rumahnya ya, atau sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya pada bulan Ramadan adalah bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan juga Allah telah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kita bisa melihat betapa agungnya bulan Ramadan. Karena apa? Karena Allah tidak memilih sembarang bulan untuk menurunkannya Al-Quran. Allah tidak asal memilih bulan yang diturunkannya untuk diturunkannya Al-Quran. Tetapi Allah memilih bulan Ramadan sebagai diturunkannya Al-Quran. Allah memilih bulan yang suci ini untuk menurunkan Al-Quran. Adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Mister mengajak kalian juga untuk selalu membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena membaca Al-Quran banyak sekali keutamaan-keutamanya dan kebaikan-kebaikannya. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran tersebut ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, syafaat bagi pembacanya. Dan hadis lain, hadis Rasulullah SAW, termasuk keutamaan membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu bi hasanah, maka baginya mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan tersebut bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah, betapa agungnya keutamaan membaca Al-Quran. Karena satu huruf saja kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Kita membaca 3 huruf sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kita membaca satu halaman ataupun satu surat. Maka dari itu adik-adik, selama bulan Ramadan ini, gunakanlah bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran saja sudah mendapatkan kebaikan. Bagaimana di bulan yang suci ini, bagaimana di bulan Ramadan ini, pastinya kita akan mendapatkan lebih banyak dari kebaikan-kebaikan tersebut. Kita akan mendapatkan lebih banyak pahala-pahala selama kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik tidak boleh takut ketika ingin melakukan kebaikan
Karena di bulan Ramadan setan-setan akan dibelenggu, setan-setan diikat dengan rantai yang sangat kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Idza dakhala Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup, wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, diikat dengan rantai yang sangat kuat. Maka dari itu, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masuk dengan pintu-pintu surga dibuka, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini untuk mengerjakan ibadah-ibadah, untuk mengerjakan kebaikan, mengerjakan apa-apa yang harus kita kerjakan, yakni ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat Mister adalah semangatlah untuk membaca Al-Qur'an, semangatlah untuk melaksanakan ibadah-ibadah terutama di bulan Ramadan ini. Aqulu qouli hadza minni. Ini saja yang dari Mister. Semoga apa yang Mister sampaikan ini, sedikit yang Mister sampaikan ini, menjadi ajang semangat untuk adik-adik sekalian. Syukran, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.